Halo kawan traveling channel. Pada kesempatan kali ini mungkin saya nggak akan ngulas base review dulu, karena banyak permintaan dari kawan-kawan semua tempo hari ingin tanya bagaimana sih cara mengemudikan base dan lain sebagainya. Ya, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan tutorial dalam cara mengemudikan base. Ya, untuk mengemudikan base itu ada dua tipe. Pertama, big bus yang seperti ini dengan panjang sekitar 12 meter, lebarnya 2,5 meter, atau base medium yang seperti ini gitu. Untuk kawan-kawan semua ya, yang masih pemula, saya sarankan untuk memulainya dengan medium bus dahulu. Setelah kawan-kawan sudah bisa dengan baik mengemudikan medium bus, lanjut ke tingkat selanjutnya. Tahap berikutnya adalah dengan mengemudikan big bus. Pada kesempatan kali ini, tutorial pertama yang akan saya berikan adalah bagaimana cara mengemudikan base medium dulu. Ikuti terus kawan-kawan. Pada kesempatan ini akan ada 2 session nantinya mengemudikan base medium untuk awal. Lalu setelah kira-kira sudah bisa mempraktekkan, lanjut ke big bus, karena ini akan berbeda gitu. Sebagai dasar kawan-kawan semua, kalau ingin mengemudikan base, paling enggak kawan-kawan harus bisa mengemudikan mobil minibus seperti Elf atau Hiace. Dasarnya itu dulu. Kalau bisa mengemudikan kendaraan tersebut, nanti akan mencoba yang medium lebih gampang gitu. Itu kawan. Oke kawan, ikuti terus channel ini untuk tutorial mengemudi base. Salam kawan. Sesuai tadi yang saya jelaskan di awal, kita akan mencoba mengemudikan base. Kali ini yang akan saya coba adalah medium base dari PO Traveling. Base ini dengan kapasitas 35 seat dengan panjang sekitar 8,5 meter dan lebarnya sekitar 2 meter 30 cm. Kita akan coba kawan. Yuk ikutin sini semua. Oke kawan traveling channel, untuk memulai kawan-kawan semua, sebelum kawan-kawan mulai mengemudi, dipastikan kawan-kawan harus menyetel dulu posisi duduknya. Posisi duduk, jadi ini bangku bisa di maju mundurkan. Setel dulu sesuai kenyamanan kawan-kawan. Lalu rasakan, ini adalah kopling, ini rem, dan ini adalah pedal gas. Lalu kawan-kawan juga bisa atur dulu steeringnya. Ini bisa naik turun dan juga maju mundur. Kita paskan sesuai ukuran kawan-kawan semua. Lalu kita juga bisa perhatikan dulu, pertama adalah persenelengnya. Karena ini adalah base Mercedes-Benz dengan sasis OF917 yang short ya, jadi mereka adalah base ini dengan 7 speed terus mundur, jadi mundur majunya ada 6 ya. Kawan, sebelum memulai kita coba lihat dashboardnya nih. Kita lihat dashboardnya dulu. Kita lihat. Untuk memulai, on kunci kontak ya, on kunci kontak ya. Kita lihat ini ada beberapa panel, tandanya remnya, baterainya, dan juga olinya. Kemudian kita coba starter. Kita nyalakan lampunya. Ini kondisi stasioner. Kita perhatikan dulu, anginnya harus terisi. Normalnya adalah sekitar sampai 8 bar kanan atau kiri. Setelah anginnya terisi, otomatis bis ini akan membuang sendiri anginnya. Ini adalah indikator dan bahan bakar. Ini adalah indikator panas. Ini karena mobil ini baru dinyalakan, jadi panasnya masih rendah ya kawan ya, masih rendah. Gitu. BBM-nya ada 4,5 kotak lebih, turun sedikit. Kita juga harus perhatikan, pertama adalah kita jelaskan, ini adalah tombol untuk rem. Jadi kalau kita ngerem, exhaust brake pasti nyala. Tapi begitu rem dilepas, exhaust brake-nya mati. Ini adalah tombol hazard. Ini adalah tombol handbrake. Ini melepas, ini mengunci.
Ini adalah minyak rem olinya. Oke kawan, untuk yang tadi saya bilang adalah exhaust brake, kita harus pelajari juga di sini. Ini kawan, coba dilihat lebih detail. Ini adalah tombol exhaust brake juga. Bila kita majukan ke depan, kita akan aktifkan exhaust brake secara manual dengan ketentuan pedal gas harus dilepas, hidup mati. Cuma kita lupa pun, kita nyalakan, begitu pedal gas diinjak otomatis mati. Kalau yang di sini, ini adalah berhubungan dengan rem. Yang ini manual. Ini adalah wiper. Ini adalah wipernya. Saya klik, wipernya bergerak. Ya. Wipernya. Nah, lalu yang sebelah kanan, kawan-kawan, ini kalau yang Mercedes 917 ini mirip dengan mobil Jepang. Ini adalah lampunya. Ini mati, hidup. Ini lampu besar. Ya. Ini sen kanan, sen kiri. Ini lampu dim. Ya, seperti itu. Jadi kurang lebih sama. Kita lihat panel AC-nya kawan. Ya, AC dari Denso. Apabila sudah nyala, cara menghidupkan adalah hidupkan blowernya dulu. Ada low, medium, dan high. Setelah hidup, ini ada setelan temperaturnya. Setelah temperatur, putar ke kanan, lalu nyalakan AC-nya. Kalau AC-nya nyala, warnanya biru. Ini adalah lampu kawan. Ini adalah lampu bila misalkan alternator AC tidak bekerja akan nyala di sini. Tapi kalau tidak ada nyala ya semua bekerja dengan baik. Itu kawan. Kawan, awal mulanya untuk kita memulai adalah mengetes bagaimana gas harus disesuaikan ya. Jadi gas-gasnya ini RPM-nya naik berapa itu harus disesuaikan. Karena ini untuk angkatan biar nggak terlalu gede, biar nggak terlalu rendah. Jadi disesuaikan. Jangan sampai kita ngegas pertama itu terlalu tinggi seperti ini. Akhirnya mobilnya mesinnya mengerang gitu ya. Jadi kita harus sesuaikan. Tempel pelan saja. Kalau bisa sedikit saja. Lalu yang kedua kita cek remnya kawan. Jadi cek remnya, ini dia remnya. Sedikit saja ini sudah ngerem. Terdengar bunyinya ces gitu kawan. Jadi usahakan biar nggak kaget harus ngelemesin rem sama gasnya. Karena kalau nggak dilemesin nanti begitu nyoba nyetir remnya bisa mobilnya akan berhenti seketika. Gitu. Setelah ini dihafalkan gas sama remnya udah ngerasain feelingnya. Nah, kita lanjut ke kopling. Kopling sebelah kiri kawan. Nah ini kita udah kopling. Kalau kopling juga harus dirasakan, jadi dirasakan seberapa titik masuknya. Kita coba kawan ya, kita coba sekarang, kita coba masukkan gigi satu, kalau ini kan yang paling ujung, jadi ada satu, tambah lagi, nah ini satu kawan. Kita coba, kita lepas handremnya, lalu kita coba lepas ini, nah ngangkatnya seberapa? Ini gerak-gerak sih kawan. Jadi kita lepas. Belajarnya dulu. Kopling dilepas. Oh ini masuk. Pelan-pelan saja. Pelan-pelan. Dilepas. Kopling lagi. Dilepas. Kopling lagi. Direm. Mungkin maju. Mungkin mundur. Dilepas. Diinjak. Dilepas. Diinjak. Direm lagi. Nah, ini khusus untuk yang Mercedes OF 917 kawan. Saya tidak merekomendasikan untuk lepas gas, untuk lepas gigi satu tidak perlu nginjak pedal gas, nggak apa-apa. Jadi base ini ada kecanggihannya. Kalau ngelepas gigi satu dengan kondisi pelan-pelan itu tidak perlu injak pedal akselerasi. Jadi cukup kopling aja. Ya, jadi kalau pelan-pelan bisa cuma dilepas ini aja jalan ya base-nya. Nah ini jalan. Jadi nggak usah diinjak, nggak akan mati. Asal lepasnya pelan-pelan. Nah, saya untuk belajar ya memang harus pelan-pelan. Jadi lebih mudah lah belajar di OF 917 ini daripada di sasis lain. Kita lepas, kita lepas. Ya. Ini lagi direm. Ya. Untuk start pertama kurang lebih seperti itu kawan. Sekarang kita akan coba untuk penguasaan badan base. Jadi mengemudikan base ini kan sedikit berbeda dengan mobil kecil. Kalau mobil kecil kan lebih kecil, feeling kawan-kawan semua mungkin lebih gampang. Tapi begitu base kan lebar, spionnya harus di luar.
kita harus cek spionnya juga, kita harus cek posisi bodinya, dan itu perlu pembiasaan kawan. Oke kawan, kita akan lanjut ya di jalan raya ya, tes badan base ya. Oke kawan, kali ini base-nya sudah saya keluarkan di pinggir jalan. Kita akan memulai starting untuk menjalankan. Tapi saya ulangi lagi ya kawan ya. Bila kalian ingin mengikuti kursus mengemudi base medium seperti ini, syaratnya kalian kawan-kawan semua harus sudah pernah mengemudikan Isuzu Elf atau Hiace. Itu poinnya. Kalau kawan-kawan belum bisa mengemudi, ya jangan langsung ingin nyobain base, atau biasanya nyobain mobil kecil, ya jangan dulu. Paling nggak memang harus Elf atau Hiace, karena di sana kawan-kawan sudah feelingnya sudah terbentuk untuk mengemudikan kendaraan besar. Oke kawan, sekarang ini jadi yang perlu dilakukan adalah kawan-kawan harus bisa mengukur lebar kendaraan ini, lebar dan panjang. Jadi acuan kita memang spion kiri. Spion kiri itu kawan bisa lihat, spion kiri ya, mungkin didekatkan kameranya. Spion kiri itu melihatkan garis batas jalan. Spion kanan juga memperlihatkan garis batas jalan. Ya, ini adalah spion untuk melihat ke belakang, kawan ya. Ke belakang. Jadi ini juga spion pembantu yang kecil di kanan ini untuk melihat ke samping, di jendela. Nah, tadi saya tambahkan tutorialnya. Yang di tengah ini adalah klakson. Jadi kalau kawan-kawan ada yang mengganggu di haluannya kawan-kawan semua bisa. Klakson. Oke kawan, kita mulai dengan injek rem dulu, karena ini kondisinya jalan tidak rata, agak menurun. Injek rem, injek kopling, masukkan gigi 1. Mercedes harus mulai gigi 1. Kita lepaskan remnya, kita lepaskan rem kaki. Oke, kita lepas rem kaki, mobil udah jalan sendiri. Pasang sen kanan. Bila kamu udah pernah menggunakan Elf atau Hiace, saya rasa ini tidaklah sulit. Jadi kita mulai lepaskan koplingnya pelan-pelan. Lihat spion, lihat spion. Setelah dirasa kosong, kita bisa mulai tekuk kanan setirnya minta jalan. Karena kadang motor-motor kalau nggak dipotong nggak akan bisa jalan. Nah, kita sudah masuk jalur. Nah, yang saya lihatkan adalah kondisi spion kawan, spion kanan dan kiri. Nah, kawan-kawan bisa lihat itu. Jalan ini ada garisnya. Jadi kawan-kawan jangan sampai di pinggir garis. Mungkin di arah kameranya ke spion ya, kamera ke spion. Pertegas, perdekat lagi. Spionnya lihat. Nah, itu ada garisnya kawan. Itu ada garisnya. Jadi usahakan kawan-kawan semua jangan terlalu ke kiri garis. Ambil sedikit lagi garisnya dari pinggir jalan ya kawan ya. Itu adalah haluan kiri. Lalu kita lihat haluan kanan. Ini juga ada spion kawan di sebelah kanan. Mungkin karena sulit ambil yang di sini aja, yang di bawah, spion bawah. Spion bawah. Nah, itu ada garisnya. Ada garisnya kawan. Nah, usahakan garis kuningnya itu jangan lebih, karena jalan udah diukur ya. Jadi ada batasnya ya, kira-kira segitu adalah haluan yang pas untuk kanan kirinya. Nah, kelihatan kawan ya. Kalau itu udah, jadi pertama kawan-kawan harus bisa membiasakan diri menjalankan base ini di dalam garis. Nah, nanti kalau sudah terbiasa, udah nggak perlu lihat spion lagi, kawan-kawan udah mengerti base-nya ini udah jalurnya di dalam garis atau di luar gitu. Jadi yang awal adalah memperlihatkan garis terus, jangan sampai lebih, jangan sampai keluar dari garis. Kita harus di dalam garis semuanya. Garis kuning ataupun garis putih, kita harus di dalam garis. Dan juga jangan lupa di atas ini, karena kita mengemudikan base, kita perlu waspada dengan ranting-ranting pohon macam ini. Jadi pandangan mata dalam mengemudikan base ada 3. Pertama, memandang ke atas, menghindari ranting-ranting pohon, garis kanan dan kiri. Ya, kita sekarang mencoba belok kanan kawan. Kita coba belok kanan, jangan lupa dikurangi giginya. Nah, saya tekankan untuk sekarang ini adalah mempelajari haluan terlebih dahulu, karena dalam mengemudi itu haluan itu sangat penting, khususnya base, karena kita mengemudikan kendaraan yang besar ya. Selain haluan, kawan-kawan juga harus memperhatikan RPM ini. Di RPM ini ada warna polos, ada warna hijau, dan ada warna kuning dan merah. Rekomendasinya adalah kawan-kawan bisa
tetap stabil di warna hijau. Jangan sampai RPM-nya di warna merah. Ya kuning boleh lah sedikit-sedikit kalau pas tanjakan gitu. Jadi dijaga RPM-nya antara 15 sampai 20 RPM stabilnya. Dijaga seperti itu. Kondisikan supaya engine-nya tidak terlalu mengerang. Jadi menjalankan bus itu adalah pertama harus bisa lembut, halus. Kita bisa merasakan ayunan pernya itu. Jangan sampai mobil terlalu limbung juga nggak bagus. Misalkan ini depan ada polisi tidur nih, jembatan, kita harus kurangin biar nggak terlalu bumpy. Waspada terhadap kondisi jalan, marka, banyak lah. Jadi kalau ada kawan-kawan semua mengemudikan mobil kecil itu mungkin matanya cukup 2 sepasang, karena lihat ke depan aja. Kalau mengemudikan bus, matanya harus 4, ke depan dia, ke atas dia, kanan dan kiri, seperti itu. Bagaimana mengkondisikan itu semua. Ini kondisi tanjakan. Kalau tanjakan kita boleh sedikit berakselerasi, ya berakselerasi supaya mobilnya bisa dengan lancar melewati tanjakan. Ya. Ini kawan. Sekarang mau belok kiri. Belok kiri, kita rem pelan-pelan, kita lihat haluannya. Belok kiri, masukkan persneling yang cocok. Persneling 3 kawan. Ya, kita lepas koplingnya, diimbangi dengan pedal gas. Counter lagi. Ya, jalan. Karena sekarang kondisinya jalannya cukup lebar, sering dilalui bis, dan juga pohonnya juga sebagian besar sudah aman karena jalur ini sering dilewati bis. Jadi ya nggak terlalu kita meneliti lagi. Tapi kalau kawan-kawan masuk ke jalan yang baru di desa, di kampung yang baru dilewati bis, kewaspadaan kawan-kawan terhadap ranting pohon harus lebih waspada lagi. Usahakan mengemudikan bis itu setenang mungkin, bisnya tenang. Jadi jangan sampai terbanting ke kanan, terbanting ke kiri. Kalau jalannya sudah stabil, bolehlah kita ambil kencangnya. Tapi kalau jalannya belum stabil, kita harus mencari kenyamanan dulu yang utama. Nah, seperti ini kawan belok. Kalian harus benar-benar merasakan panjang bis ini berapa. Nah, jadi biar nggak terlalu ke kanan, biar nggak terlalu ke kiri, kalian harus bisa merasakan haluannya yang benar. Haluan yang benar. Misal belok kanan, biar nggak terlalu ke kanan juga, karena bis ini panjang, maka harus ambil agak ke kiri kawan. Agak ke kiri, kita belok ke kanan, supaya di markanya tidak lewat garis markanya. Ini jalannya mulai berkelok-kelok ini, naik turun berkelok. Ini tadi yang saya bilang exhaust brake, exhaust brake bekerja. Sekali lagi nanti saya contohkan exhaust brake. Jalan turunan, pengereman dibantu exhaust brake. Nah, itu tombolnya nyala kawan. Nah, kawan jalan. Matiin dulu, saya. Ya, belok ke kiri sekarang. Belok ke kiri, langsung di akselerasi. Akselerasi, kita gas lagi. Tetap markanya di dalam marka kita kawan. Di dalam marka, bisa lihat di garis di sana. Lihat, tetap kita di dalam marka, sebelah kiri juga kita bisa lewat, tetap di dalam marka. Ya. Oke kawan, kita lanjutkan dulu. Nanti akan saya kasih info bagaimana kita di lampu merah. Oke, tetap pantauin channel ini. Kali ini kondisi sedang ada di lampu merah. Ya, kalau kondisi seperti ini, bis kita berhentikan. Setelah kita berhentikan dengan menginjak rem, kita tarik handbrake-nya.
Kita tarik handbrake-nya, kita lepaskan, kita nunggu sampai lampunya akan hijau. Nanti akan saya kasih tahu bagaimana melepas rem dan memasukkan persneling saat kendali hijau. Tetap yang kawan-kawan lakukan harus adalah ketenangan di lampu merah. Sering kali nih orang-orang yang baru belajar tuh di lampu merah gugup. Nah ini udah kuning hijau, langsung masukkan gigi 1, kita lepas, nggak usah diinjak pedal gasnya karena ini Mercedes-Benz, nggak usah. Nah dilepas, mobilnya jalan, bisa dioper ke gigi 2, lepas lagi. Ya saya nggak injak pedal gas kawan. Nah bisa langsung digas seperti ini. Ya, gas. Jadi untuk Mercedes-Benz, saya kasih tahu kawan-kawan ini, khusus yang Mercedes-Benz ini, bila ada macet atau start awal, tidak usah injek pedal akselerasi, pedal gas, nggak apa-apa. Jadi biar gampang konsentrasi ini hanya ke kopling, hanya ke ngelepas kopling aja. Itu triknya untuk yang mengemudikan Mercedes-Benz. Khusus Mercedes-Benz ya kawan ya, jangan diterapkan di yang lain, misalkan Mitsubishi Canter atau Isuzu NGR, jangan. Ini khusus Mercedes-Benz, inilah kelebihannya. Jadi kopling saja kita konsentrasi di sana. Untuk pemula sih lebih gampang menurut saya belajar mengemudikan bus ini. Oke kawan, lanjut lagi kita perjalanannya. Sekian video tutorial level 1 kali ini. Saya bilang level 1 karena untuk base medium. Silakan tetap ikuti terus channel ini. Nanti saya akan buat untuk yang level 2, level yang selanjutnya dengan big bus. Bila kawan-kawan ada pertanyaan, ada saran, masukan, silakan isi di kolom komentar. Oke kawan, sampai jumpa di video part 2 kita menggunakan big bus. Dah.